Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel Desidarta. Nah, hari ini mau infoin satu berita yang cukup heboh sebenarnya di dunia horologi, yaitu dari merek Rolex. Kenapa? Karena Rolex baru aja, mungkin sehari 2 hari lalu lah, baru ngumumin bahwa dia akan menjual pre-owned Rolex di AD-nya, teman-teman. Jadi, setiap authorized dealer yang menjual Rolex itu bisa menjual pre-owned Rolex. Bahkan, dia dapat 2 tahun garansi, dapat kartunya ya teman-teman. Nanti saya kasih lihat gambarnya di sini yang warnanya seperti putih beige gitu. Jadi 2 tahun garansinya itu internasional di seluruh Rolex di seluruh dunia. Juga dia mendapatkan authentic tag gitu ya. Jadi bahwa ini adalah Rolex asli, pre-owned authenticity. Udah dicek lah gitu sama Rolexnya. Nah, intinya ini berita cukup heboh sih, terutama mungkin untuk pecinta Rolex dan beberapa grey dealer mungkin ya teman-teman. Saya nggak tahu apakah yang besar atau yang kecil gitu yang akan kena dampak, tapi kan gini, mari kita analisa kira-kira efeknya bagaimana. Kalau menurut saya sih, jadi ini belum tentu benar ya teman-teman. Ini adalah pendapat masing-masing dari subjektif persepsi masing-masing. Menurut saya nggak akan terlalu dampak banyak ke gray market sih menurut saya, misalnya ke gray dealer juga. Karena balik lagi, Rolex pun bayangan saya ya ketika dia jual pre-owned watch-nya itu, saya rasa dia akan menggunakan strategi yang sama dengan Rolex AD menjual barang-barangnya. Jadi mungkin kalau misalnya yang udah punya reputasinya banyak, baru ditawarin sport watch event itu adalah pre-owned. Jadi kamu mau nggak nih punya berkesempatan membeli pre-owned sport watch ini? Sama lah teman-teman seperti aturan yang ada sekarang, kalau kita misalnya nggak punya reputasi membeli di AD itu sama sekali, jadinya ya kita nggak akan bisa langsung membeli sport watch seperti kayak Pepsi, seperti Submariner, Daytona, atau macam-macam lah ya, Explorer 1 mungkin kayak gitu, Explorer 2 itu udah nggak bisa gitu. Jadi harus memiliki reputasi dalam purchasing history lah gitu. Nah, saya rasa ini pun yang ketika Rolex menjual pre-owned-nya, dia hanya menambah stok barang ya, karena kalau misalnya nanti maksudnya populasi dunia ini ya makin lama makin bertambah, terus nanti demand pun masih banyak ke jam tangan Rolex, dia hanya ingin menguasai pasar lebih banyak lagi gitu. Karena kalau saya pernah nonton di YouTube, saya lupa judulnya apa, tapi konon di pre-owned watch ini perputaran marketnya itu 20 miliar Swiss franc ya. Itu menurut survei dari Deloitte ya. Saya nggak tahu itu Deloitte itu, teman-teman boleh cek lah. Tapi ini saya nonton di YouTube luar negeri itu perputaran itu 20.000 Swiss franc. Nanti saya hitungkan ya. 20 billion, 20 miliar Swiss franc seluruh dunia. Itu nanti saya hitungin berapa rupiahnya kira-kira di sini ya, teman-teman. Dan diperkirakan 2030 itu naik menjadi 35 billion Swiss franc. Swiss franc itu CHF ya, mata uang Swiss. Nah, jadi saya nggak tahu nih kalau teman-teman grey dealer mungkin boleh sharing juga sih di konten IG kalian, atau mungkin di komen ini juga boleh sih kalau yang nonton ternyata ada grey dealer ya. Jadi menurut teman-teman apa sih ya efeknya di market grey market gitu, bagi yang penjual pre-owned, kalau bagi user sih saya juga nggak tahu nih apakah harga ini akan naik atau turun, saya nggak tahu. Tapi kalau bayangan yang tadi saya cerita, jika Rolex melakukan aturan yang sama di pre-owned watch-nya, jadi kalau mau dapat sport watch pre-owned, beli aja dulu pre-owned Datejust atau mungkin yang baru gitu ya. Jadi dia mulai ada stoknya kan, dari level-level yang Datejust, lalu masuk ke misalnya bolehlah misalnya kalau dapat yang pertama sport watch itu Submariner hitam dulu, kayak gitulah teman-teman. Jadi ada step-stepnya, baru masuk ke GMT Master, mungkin dimulai dari Batman atau Root Beer, masuk ke Pepsi, masuk ke di tengah-tengah juga antara Submariner Starbucks misalnya gitu ya, ada Yacht Master,
terus mungkin dapat two-tone dulu Daytona, kayak gitu teman-teman. Kita nggak tahu. Nah, tapi kalau misalnya itu yang digunakan Rolex untuk di pasar pre-owned-nya juga, saya rasa efek ke harganya nggak akan terlalu beda jauh sih. Jadi akan begini-begini aja gitu, seperti biasa aja. Jadi kalau misalnya gray market nanti suatu saat harga sudah naik lagi, ya akan ngikutin market price. Nah, kecuali kalau misalnya Rolex punya aturan barunya gini, kan itu kan yang boleh dijual adalah jam tangan yang sudah 3 tahun umurnya ya. Jadi kalau belum 3 tahun nggak boleh disebut pre-owned, aturannya dari si Rolex itu. Nah, kecuali makin lama Rolex itu nyetok atau AD ya, nyetok stok itu, dan akhirnya dia akan mendikte harga-harga si jam second Rolex itu. Tapi saya nggak tahu ya, Rolex juga kan harusnya mau untung ya, masa dia mau jual lebih rendah gitu, mau jual lebih rendah jam sport watch, sedangkan mungkin kalau gray market yang lain juga kan udah terbentuk nih, pasarnya udah banyak, mereka bisa nerima, atau misalnya orang mau jual itu bisa diterima di gray market itu lebih tinggi daripada kalau jual di Rolex. Kan orang lebih baik jual di gray market aja gitu ya. Ini sih kalau misalnya Rolex langsung jual begitu aja gitu ya dengan harga yang rendah, juga nggak mungkin lah. Saya pikir jangka panjangnya ya saya nggak tahu lah. Tapi teman-teman kalau yang punya analisa sendiri, coba deh teman-teman komen ya di sini. Tebakan saya sih kelihatannya dia tetap memperlakukan hal yang sama di pre-owned watch-nya dia, dengan cara beli ya itu harus ada purchase history-nya, dimulai dulu dari mungkin Datejust 28, Datejust 31, Oyster Perpetual 34, kayak gitu. Walaupun sekarang kan barangnya juga semua pada nggak ada ya. Nah, kalau itu yang terjadi, saya pikir nggak akan terlalu banyak berubah. Bahkan mungkin loh ya teman-teman bisa meningkatkan demand mungkin ya. Dan akhirnya harga bisa naik lagi gitu. Karena kan pre-owned watch mah segitu-segitunya aja gitu. Dan ya begitu sih kurang lebih sih. Anyway, tapi semua ini adalah spekulasi. Saya pikir kalau teman-teman yang udah keburu udah punya gitu ya, luxury watch Rolex gitu, there is no need to panic selling teman-teman. Kita lihat aja ke depannya gimana. Jadi waduh ini kayaknya bakal begini bakal begitu, kita juga nggak perlu menebak-nebak jadi jadi panic selling bahkan jual rugi apalagi ya. Santai aja, kita ikutin dulu aja nih permainannya. Saya rasa si Rolex juga nggak akan sampai merusak pasarnya sendiri lah, kurang lebih begitu sih. Ya paling itu sih menurut saya sih ya, ini hanya pendapat pribadi gitu, opini aja sih. Dan pemikiran logiknya harusnya ya begitu, tetap menjual dengan cara dia menjual barangnya dia, baik itu yang pre-owned, baik itu yang baru, ada tahapan-tahapan levelnya gitu, ada purchasing history nggak gitu. Semoga bisa bermanfaat teman-teman video ini, sampai jumpa di next video.